Pengacara Hotman Paris menggalang donasi meminta para konglomerat serta pejabat menyumbang biaya pengobatan Yuvita korban penyiksaan Taufik Hidayat. Dari donasi di media sosial sudah terkumpul 670 juta rupiah. Melalui akun media sosialnya Instagram, pengacara Hotman Paris mengumumkan menggalang donasi dana secara khusus biaya pengobatan untuk Yuvita Tris Rezeki, korban penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat di Bandung, Jawa Barat. Hotman secara terbuka mengajak kliennya untuk berdonasi, seperti Prajogo Pangestu, Tommy Winata, Peter Sondang, dan Frani Wijaja, serta anggota DPRD dan Presiden Prabowo, untuk turut memberikan donasi masing-masing minimal 500 juta rupiah. Selain itu, tak hanya konglomerat dan klien Hotman Paris, rakyat kecil juga turut menyumbangkan demi kesembuhan Yuvita Tris Rezeki atas penyiksaan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat. Dari 800 orang, donasi yang terkumpul di Hotman Paris mencapai 670 juta rupiah. Sumbangan masyarakat yang punya hati nurani terhadap korban yang disandra oleh pacarnya selama 3 tahun oleh si laki-laki brengsek sudah hampir 800 orang di buku tabungan Hotman. Dan yang paling membanggakan, yang menyumbang ini banyakan menyumbang, coba nih, ada 1.000 perak, 3.000 perak, ada banyak yang 10.000. Bayangkan rakyat kecil ya berhati nurani. Ini mungkin ada yang tukang bakso, ada tukang ya macam-macam lah, ada pegawai, ya sudah 800 orang yang nyumbang. Dan berapa saldonya Pak? Saldonya udah berapa? 667. Berapa? 677 juta. Sudah mencapai 670 juta. Sebelumnya, aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kini keluarga korban berharap pelaku diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan mengawal pengobatan korban yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Budi menjanjikan rekonstruksi wajah akibat penganiayaan parah yang dilakukan tersangka kepada korban. Dan kita akan merawat sampai rekonstruksi. Ini kan terjadi juga di wajahnya harus direkonstruksi. Untuk masalah ekonominya itu ditangani oleh pemerintah daerah. Untuk masalah sosialnya itu ditangani oleh Kementerian PPA, ya, Perlindungan Perempuan dan Anak, dan kita bertiga sudah berkoordinasi. Ya. Saya pribadi dan sebagai Menteri Kesehatan merasa sangat sedih. Ya. Harusnya hal-hal ini tidak terjadi lah di Indonesia. Sementara itu, Yuvita, korban penyekapan yang masih terbaring lemah di rumah sakit, berharap pelaku mendapat hukuman seberat mungkin. Yuvita pun sampaikan terima kasih kepada aparat kepolisian Polda Jawa Barat. Sekali terima kasih ke Polda sudah ngebantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi, dan saya ini dihukum seberat mungkin. Jadi yang ngerasain apa yang saya rasain. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terhadap Polda Metro Jaya. Roy Suryo mengajukan pra-peradilan karena mempermasalahkan upaya paksa penangkapan dirinya bersama Dr. Tifa. Permohonan pra-peradilan Roy Suryo didaftarkan pada Senin lalu dalam website Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo sebagai pemohon mempermasalahkan sah atau tidaknya upaya paksa penangkapan dan penggeledahan. Adapun termohon dalam pra-peradilan ini adalah Polda Metro Jaya, yakni Kapolda Metro Jaya dan Direskrimum Polda Metro Jaya, serta tim penyidiknya, Jaksa Agung, Jampidum, dan Kejaksaan Tinggi Jakarta. Kuasa hukum Roy Suryo menyatakan sejak awal penangkapan terhadap Roy dan Dr. Tifa, pihaknya keberatan dengan upaya paksa yang dilakukan Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum menilai mekanisme penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya melebihi kewenangan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu tersangka pencemaran nama baik ijazah Jokowi Dr. Tifa justru mencabut permohonan pra-peradilan atas penangkapan oleh Polda Metro Jaya. Beliau mencabut pembatalan gugatan pra-peradilan ini karena seiring dengan keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak melakukan penahanan terhadapnya. Tersangka dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ijazah Jokowi, Tifa Uziatiasuma atau Dr. Tifa, mencabut gugatan pra-peradilan atas penangkapan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Hal ini ia ungkapkan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu sore. Dr. Tifa menyebut surat pembatalan pengajuan pra-peradilannya telah dikirimkan ke pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 19 Juni lalu. Pembatalan gugatan dilakukan seiring dengan keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak melakukan penahanan terhadapnya, sehingga permohonan pra-peradilan menjadi tidak relevan. Persoalan pra-peradilan, ya, kami sudah memasukkan surat permohonan untuk pra-peradilan, tetapi kemudian mengingat dari perkembangan situasi, ya, di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026 saya tidak ditahan, ya, pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan. Saat ini pihaknya bersama tim kuasa hukum akan fokus mempersiapkan proses persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik ijazah Jokowi yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur beberapa waktu mendatang. Dari Jakarta, Amrina Rida, Sadu Santo, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Berikutnya dari Piala Dunia, pemirsa, tuan rumah Kanada takluk di tangan Swiss di laga terakhir grup B. Selengkapnya di Sindo Prime. Ya, sebelum kita lihat berita, pemirsa, kita simak dulu. Ini ada yang terbang di angkasa, pemirsa. Wah, siapa ini ya? Siapa ini, pemirsa? Super emak-emak tuh. Nih, kalau ada musiknya teteret teret teret. Super emak-emak, pakai daster tapi punya sayap. Nih superhero yang sebenarnya, ya. Keren. Super emak-emak siap berantas kejahatan, grebek lapak sabu oleh emak-emak. Memangnya yang tugas berantas kejahatan harus emak-emak, ya? Terus aparatnya kemana, pemirsa? Ya, aksi berani sekaligus nekat dilakukan seorang emak-emak yang saya bilang super emak-emak, ya, di Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Bagaimana tidak, Anda bisa lihat ini, dia seorang diri, emak-emak ini grebek lokasi diduga lapak sabu-sabu tanpa rasa takut. Mendatangi sebuah rumah di lingkungan 2 Kampung Baru, Kelurahan Aek, Kanopan Timur, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuan Batu Utara. Bahkan, emak-emak ini marah menemui sejumlah terduga pelaku penjual sabu dan ada juga yang tengah menggunakannya. Super emak-emak ini. Ini lapak sabu si Uki di Kampung Baru. Nah, inilah dia pemakai-pemakainya, inilah penjual-penjualnya, pengedarnya di sini. Nah, ini nih. Ini ya. Ini lapak bandar sabu si Uki. Lapak bandar sabu si Uki nih. Ini dia. Ini tukang menjaganya, penjualnya di sini dibuatnya. Ya, ini sedang nyabu ini. Ini sedang nyabu. Ya. Lapak bandar sabu si Uki. Kenapa si Uki buka bandar sabu di sini nggak ditangkap? Ada apa? Ada apa? Ini tempatnya. Ini tempatnya. Ini gudang si Uki. Pagi, siang, sore, malam 24 jam ini buka. Apa hebatnya si Uki di Kanopan ini? Apa hebatnya si Uki di Labura ini? Hah? Siapa sebenarnya si Uki ini? Bandar sabu. Ini bandar sabu ini. Lapak bandar sabu pas di samping rumahnya. Rumah bandar sabu di samping rumahnya lapaknya. Ini rumahnya. Apa hebatnya si Uki ini makanya bisa dia buka? Hah? Apa hebatnya? Dah hebat kau rasa kau Uki, keluar kau Uki. Keluar kau. Ini keretanya ini, entah kereta-kereta dari mana ini.
Ini kereta gadian-gadian orang. Ada yang copetan, ada yang apa ini semua ini. Ini kereta ini. Itu orangnya di dalam itu suami istri. Makan enak, pakai segala-galanya. Mau hidup sendiri. Rumah Bandar Sabu ini. Luar biasa ya, big applause. Dan semoga polisi terbantu oleh emak-emak tersebut dan diberikan perlindungan sehingga benar-benar diproses dugaan adanya lapak sabu di sana. Nah pemirsa, usai diviralkan emak-emak tadi, Polres Labuan Batu datangi langsung barak yang diduga lapak narkoba itu. Ini dia pemirsa, sesampainya di gubuk tersebut polisi menemukan gubuk kosong, namun ada jejak bekas pemakaian narkoba seperti alat bong dan lain-lain. Tim bergerak cepat setelah dilaporkan di media sosial oleh emak-emak dengan lokasi di lingkungan 2 Kampung Baru Kelurahan Aek, Kanopan Timur, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuan Batu Utara. Setelah itu barak-barak narkoba dihancurkan dan dibakar oleh petugas. Polisi juga masih menyelidiki nama yang disebut emak-emak, super emak-emak kita tadi pemirsa di media sosial. Atas tindak lanjut petugas, emak-emak itu pun berterima kasih karena niat emak-emak itu ingin melindungi anak muda penerus bangsa dari bahaya narkoba. Tanggap cepat menyikapi video saya menyangkut lapak-lapak narkoba yang ada di Aek Kanopan. Saya harap tindak lanjut terus, jangan ada lapak-lapak apapun tentang narkoba di Aek Kanopan itu. Demi anak-anak kita, anak-anak polisi juga, anak-anak bangsa. Kasihan mereka korban narkoba. Ini sedang nyabu ini. Tolong Pak Polisi ya, diberantas, betul-betul diberantas. Terima kasih atas tindak cepatnya. Ya, tolong Pak Polisi, kalau warganya sudah berbuat luar biasa seperti itu, minta tolong juga Pak Polisi untuk bantu memberantas narkoba di negeri ini ya, termasuk di lokasi yang tadi. Kita ke informasi lain pemirsa, polisi akan memeriksa kejiwaan Taufik Hidayat, tersangka penganiayaan dan penyekapan kekasihnya YTR. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui psikologi tersangka lantaran pola kekerasan yang dilakukan dirinya terhadap korban sangat ekstrim dan jauh dari perilaku lazim yang terjadi pada sebuah hubungan. Jadi selain memeriksa kejiwaannya, tersangka Taufik ini yang Anda lihat ini pelakunya ini akan ditempatkan dalam ruangan tahanan khusus dilengkapi kamera pengawas 24 jam. Rencananya polisi juga akan menggelar prarekonstruksi kasus penganiayaan dan penyekapan. Maskernya dong. Masker buka, masker. Sementara itu Gubernur Jawa Barat sempat bertemu dengan ayah kandung pelaku dan mantan istri pelaku. Dari perbincangan ditemukan ternyata pelaku sempat memukul ayahnya dengan kayu. Selama 2 minggu kenapa ditinggalkan? Ya, di akun media sosial Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ini menemui ayah kandung pelaku dan mantan istri pelaku penganiayaan Taufik Hidayat. Dari keterangan ayah Taufik, pelaku ternyata pernah memukul kepala ayahnya dengan kayu karena nggak ada makanan di rumah. Kemudian fakta lain ditemukan bahwa pelaku sempat menikah dan pernikahan hanya berlangsung 2 minggu sudah bercerai. Macul 2 orang Ditolong. Pernah dipukul kepala. Bapak pernah dipukul? Lalu kayu. Astagfirullahaladzim. Ketika waktu itu abis itu nuju macul di Serang. Lagi macul di sawah. Di rumah nuju nganggur dia. Dia lagi nganggur. Mau makan gak ada ikannya. Oh, nah, inungna ya kene. Terus aya. Terus aya dahar anu sok nyanguna saha? Nah, bapak gitu nyanyi-nyanyi. Oh, sok nyangu dahar euna naon? Makan enggak ada apa-apanya terus? Datang ke Sawah. Terus langsung mukul. Bawa ngegebru atau digebuk? Ngegebru, untung saya ada teman macul 2 orang. Ditolong, mau dipukul lagi. Dihalangin. Mau dihalangin. Dan terus habis itu dia pergi. Tapi balik lagi ke rumah? Enggak, kabur. Enggak balik lagi ke rumah berapa waktu lama setelah mukul itu dia kabur? Mungkin 1 minggu. Oh, 1 minggu terus datang lagi. Minta maaf. Minta maaf, bari nangis. Oh, curi. Nah, terus kunaon cenah ngagebuk ka kolot? Kapoekan betul. Oh. Nikah selama 2 minggu kenapa ditinggalkan? Jadi kalau misalkan marah, sini mas kawin gitu, sering gitu.
Jadi mas kawin sama cincin tunangan tuh dibawa semua. Oh. Iya. Waktu nikah sama Teteh dikasih mas kawin apa? Mas. Emas berapa gram? 10 gram. Terus jadi dia minta mas kawinnya. Iya. Kemudian dibawa. Jadi ketika sama Teteh berpisah bertengkar dulu. Jadi kalau masalah kecil tuh digede-gedein gitu. Cemburuan nggak? Ya cemburuan banget Pak. Sampai kalau misalkan ya, maaf, kalau dia minta gitu, suka marah-marah gitu Pak. Kalau nggak ini gitu. Kalau pengen dilayani Ya, sebagai laki-laki, helm sama sepatu. bukan romantis, tapi ngamuk. Iya. Minta dilayani. Namanya kondisi lagi ngidam kan gimana ya? Enggak ini gitu ya Pak ya, tidur pusing kan gitu. Dia pengen gitu, suka banting helm sama sepatu.